Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, melanjutkan video sebelumnya di dalam menjelaskan adawatul i'rab, perabot i'rab. Yang mana di video pertama kita telah menjelaskan dari nomor 1 sampai nomor 16. Silakan bagi yang belum menyaksikan, yang belum menonton video sebelumnya, disaksikan, linknya kami cantumkan di deskripsi video ini atau dicari di kolom pencarian. Baik, untuk yang nomor 16 atau nomor 17, rokam istilah, simbol, dan maknanya. Untuk nomor 17 yaitu an-na'tu atau sifat, as-sifatu, simbolnya shad, huruf shad, maknanya yang. Ini juga tabi'un. Misalkan pada contoh, qoma zaidun al-alimu. Al-alimu di sini sebagai na'at. Maka misalkan ini saya tulis sebagian al-alimu, maka kita langsung saja taruh simbolnya bisa di sini, misalkan huruf shad. Ini tinggal dikecilkan, nantinya disesuaikan dengan garis penulisan di kitabnya atau di bawahnya. Atau ta'allama atau 'allama Zainun mahirun. Allama telah mengajarkan Zainun oleh Zain. Al-mahiru, jadi bukan mahirun tapi al-mahiru, karena Zain di sini ma'rifah, sudah menjadi nama orang. Allama Zainun al-mahiru. Nah, al-mahiru sebagai na'at, maka maknanya yang. Allama telah mengajarkan Zainun oleh Zain, al-mahiru yang cerdas atau pintar. Seperti itu. Jadi di sini tidak disebutkan contoh-contohnya, adapun kalau di sebelumnya disebutkan beberapa contohnya. Baik, untuk nomor 18. Untuk nomor 18, atful bayani atau bayan. Untuk simbolnya ini ain dan po. Ain dan huruf po. Maknanya apa? Maknanya ialah. Ini juga sama tabi'un. Nah, untuk atful bayan ini simbolnya ain dan po. Jadi bisa teman-teman taruh misalkan di atasnya ain dan po. Seperti itu. Di atas atau di bawah kata atau kalimat yang ingin kita maknai, yang merupakan atful bayan. Jadi atful bayan ini maknanya ialah. Atful bayan ini yaitu atop yang tanpa huruf atof. Karena dalam pembahasan atop juga nanti ada terbagi menjadi dua, ada atful bayan, ada atful nasak. Nah, kalau atful bayan itu yaitu atof yang tanpa huruf atof. Kalau atful nasak yaitu ataf yang dengan huruf atof. Jadi ada huruf atofnya. Misalkan contoh huruf atof. Contoh ataf nasak. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Ja'a telah datang Muhammadun oleh Muhammad wa Amrun dan Amr. Jadi ada huruf atofnya waw. Nah, kalau atful bayan ini tidak ada. Misalkan kita kasih contoh untuk atful bayan. Jadi atful bayan ini tidak ada huruf atofnya, seperti laqab, julukan. Ini digunakan adanya setelah nama. Insya Allah untuk pembahasan luasnya kita
buat video khusus untuk menjelaskan hal itu. Nah, untuk contohnya sendiri, misalkan nahwu. Ini kita tulis ya. Misalkan jaa Umaru. Ini kita simpan di atas. Ya di setelah Umar. Al-Faruqu. Ini sempit. Tidak mengapa. Nah, ini. Nah, yang menjadi contoh ini atful bayan ini Al-Faruq. Yang menjadi fokus kita ini Al-Faruq. Al-Faruq ini sebagai atful bayan. Jaa telah datang Umaru oleh Umar. Al-Faruqu. Tadi kita fokus maknanya apa? Ialah. Al-Faruqu ialah Al-Faruq. Seperti itu. Ataf bayan. Nanti juga sama dengan ataf bayan ini juga tentang apa? Badal syai' minas syai'. Jadi Al-Faruq ini ya Umar ini Al-Faruq. Atau di pembahasan badal tadi kita sebutkan ada badal syai' minas syai'. Atau badalul kul minal kul. Atau badalul mutabiq. Nah, itu untuk simbolnya. Baik, yang selanjutnya yang nomor 19 at-taukidu. Simbolnya huruf ta dan kaf. Yang ini, simbolnya ta dan kaf. Maknanya adalah. Nah, untuk at-taukid, misalkan taukid ini untuk penguatan. Dengan lafaz nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Misalkan contoh saja. Ja'a Zaidun nafsuhu. Karena ini tidak ada ya di situ. Misalkan kata nafsuhu sebagai taukid. Ja'a telah datang Zaidun oleh Zaid. Nafsuhu. Nah, ini nafsu sebagai taukid. Maka maknanya adalah dirinya sendiri. Dirinya Zaid. Contohnya seperti itu. Simbolnya tinggal simpan saja di atasnya. Akan kita tulis huruf ta dan kaf. 6. Begitu juga tadi yang lain. Atuf bayan. Nah, kemudian nomor 20. Al-badal. Simbolnya ba dan dal. Jadi ditulis aja ba dan dal. Ba dan huruf dal. Kita ulangi ba dan. Nah, seperti ini. Ditulis di atas kalimat atau di bawahnya. Maknanya apa? Wujudnya. Badal ini maknanya wujudnya. Artinya badal ini apa? Pengganti kalimat sebelumnya. Juga pembahasan badal itu cukup panjang juga. Badal itu ada 4. Tadi salah satunya kita sebutkan adalah badal syai' minas syai'. Atau disebut juga badalul kul minal kul. Kemudian ada badalul ba'di minal kul. Yang keduanya, yang ketiga ada badalul istimal. Yang keempat ada badalul golautu. Nah, ini badal pokoknya simbolnya ba dan huruf dal. Misalkan ini contoh saja yang badalul syai' minas syai' atau badalul kul minal kul. Ja'a Zaidun akhuka. Kalau kita tulis mungkin agak sempit juga. Ja'a seperti ini. Zaidun akhuka. Nah, yang menjadi contoh ini kata akhuka. Baik. Nah, ini yang menjadi contoh ini. Ja'a telah datang Zaidun oleh Zaid. Akhuka. Ini maknanya badal ini wujudnya. Berarti di sini tinggal disimpan saja huruf ba dan dal. Bisa di atasnya, di atas akhuka atau di bawahnya. Wujudnya saudaramu. Jadi Zaid itu saudaramu.
Contoh-contohnya lainnya berikut juga sama, menggunakan simbol baik itu badal syai' minas syai', badalul ghalab, badalul istimal, sama simbolnya huruf ba dan dal. Baik, selanjutnya nomor 21 al-ighra. Simbolnya huruf ghin. Kemudian juga at-tahdzir, simbolnya huruf ta dan ha. Huma keduanya al-ighra, atau kita coba menggunakan metode al-muallim. Huma bermula dia keduanya al-ighra dan at-tahdzir, ismani yaitu isim dua-duanya, mansubani yang dinasobkan keduanya, bi fi'lin dengan fi'il, mahdzufin yang dibuang. Jadi seperti itu. Nah, al-ighra simbolnya huruf ghin. Kemudian at-tahdzir simbolnya huruf ta dan ha. Nah, mungkin juga perlu diketahui bahwasannya yang dimaksud dengan at-tahdzir itu adalah isim yang dibaca nasab oleh fi'il yang dibuang. Jadi ismun mansubun bi fi'lin mahdzufin. Tahdzir itu sama seperti al-ighra. Kalau al-ighra itu jawab isim yang dibaca nasab oleh fi'il yang dibuang juga. Ismun mansubun bi fi'lin mahdzuf. Contoh misalkan al-ighra. Nah, contoh al-ighra. Nah, ini. Kita buat misalkan al-muru'ata. Al-muru. Nah, ini kurang ini. Misalkan kita tulis kembali al-muru'ata. Nah, ini tadi apa? Al-ighra ini dibaca nasab, ismun mansubun, al-muru'ata. Maknanya al-muru'ata ini apa? Ini sebagai al-ighra, berarti kita kalau mau menggunakan simbol kita taruh aja di sini huruf ghin. Dikecilkan saja nantinya atau di bawahnya. Maknanya apa? Berbuatlah oleh kamu pada sikap perwira atau menjadi wibawa. Jadi al-muru'ata ini tadi apa? Ismun mansubun bi fi'lin mahdzuf. Jadi ada fi'il yang dibuang. Takdirnya if'al al-muru'ata atau if'alil muru'ata. Jadi fi'ilnya dibuang. Yang ada ini. Ini al-ighra. Baik. Yang selanjutnya ada tahdzir. Tahdzir itu apa? Tahdzir itu tadi ismun mansubun bi fi'lin mahdzuf. Namun al-ighra ini diawali oleh lafaz iya. Contohnya misalkan iyyakum wal kadhiba. Nah, takdirnya iyyakum wal kadhiba. Artinya ihdzaril kadhiba. Jadi ada ihdzar al-kadhiba yang dibuang. Maknanya apa? Waspadalah oleh kamu sekalian pada dusta. Begitu juga contoh yang lain iyyakum wadzunna. Simbolnya untuk tahdzir ini tadi kita sebutkan huruf ta dan ha. Nah, seperti ini. Baik, untuk selanjutnya nomor 22. At-ta'ajjub. At-ta'ajjub. At-ta'ajjub simbolnya ta dan ain. Nah, yang ini. Ta dan ain. Maknanya duhai alangkah. Jadi at-ta'ajjub ini ala wazni ma'af'alahu dan atau af'il bih. Jadi ada dua, ma'af'alahu atau af'il bih. Contohnya ini, ma'af'alahu. Ma ajmala zaidan. Contohnya ma ajmala zaidan. Maknanya sama, ma ajmala zaidan. Duhai alangkah tampannya Zaid, seperti itu. Jadi simbolnya tinggal kita simpan saja di sini huruf ta dan ain.
maknanya duhai alangkah tampannya Zaid atau ma'ahsana Zaidan. Juga sama, contoh ajmil bi Zaidin maknanya juga sama, betapa atau duhai alangkah tampannya Zaid. Seperti itu. Kemudian yang nomor 23, al-munada, simbolnya mim dan mim dan nun alif. Simbolnya seperti ini. Munada. Al-munada ini maknanya wahai. Contohnya nahwu ya Zaidu. Nah, ini ya Zaidu ya nida. Ya Zaidu, wahai Zaid. Ini simpel sekali, berarti tinggal kita simpan di sebelah sininya mim dan nun. Seperti itu. Munada. Begitu juga ya Zaidani, wahai dua Zaid, atau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau ya Rasulullah tidak boleh dibaca ya Rasulullah. Jadi mansub. Munada mudhaf, ya Rasulullah, ya Habiballah. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Atau ya Zainaddin. Seperti itu. Kemudian nomor 24, al-mustathna. Nah, al-mustathna simbolnya mim dan sin. Huruf mim dan huruf sin. Maknanya apa? Kecuali atau selain. Contohnya misalkan nahwu ja'al qaumu illa Zaidan. Ja'a telah datang al qaumu oleh kaum, illa Zaidan kecuali. Nah, maknanya kecuali Zaid. Kita simpan saja simbolnya mim sin di atas ini. Nah, di atasnya. Jadi kita tahu bahwasanya Zaidan ini al-mustathna, yang dikecualikan. Jadi dikecualikan dari kaum itu Zaid, jadi tidak datang. Kemudian yang nomor 25, di sini ada asyartu, simbolnya huruf shin. Seperti ini. Ini jelas ya. Tinggal kita tulis misalkan huruf shin. Asyartu atau al-jawab. Kalau al-jawab simbolnya huruf jim. Maknanya maka. Contohnya man. Nah, ini man di sini misalkan contoh sebagai syaratnya. Kemudian contoh may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jawabnya berarti simpan saja di sini. Jawab atau di atasnya. Seperti itu, yufaqihu fiddin. Itu asyarat dan al-jawab. Kemudian yang 26, silatul mausul, simbolnya huruf shad dan lam. Ini gampang ya. Nahwu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, orang-orang, yu'minuna yang beriman. Jadi tinggal kita simpan saja huruf shad dan lam. Baik, untuk nomor 27, ini ada al-jaru. Simbolnya jim dan alif. Kemudian al-majrur, ada al-jaru, ada al-majrur. Yang menjarkan dan yang dijarkan. Simbolnya kalau al-jar ini jim alif, kalau al-majrur berarti mim dan jim. Misalkan contoh fil madrasati atau ilal madrasati. Mungkin perlu kita tulis ya. Ilal madrasati. Ila al madrasati. Nah, ila di sini sebagai al-jaru yang menjarkan. Ini al-majrur, al-madrasati al-majrur. Simbolnya berarti ini sudah tinggal jim, alif,
kemudian mim dan jim. Nanti ini tinggal diperkecil saja, disesuaikan. Tapi kalau yang sudah tahu ya sudah tahu ila ini huruf jar, tidak perlu pakai simbol. Al-madrasah berarti sebagai al-majrur, majrurun bi ila. Kemudian yang terakhir ada nomor 28, ada al-bayan. Ini simbolnya ba alif, maknanya nyatanya. Ini al-bayan ini menjelaskan maknanya nyatanya. Kemudian juga untuk rujuk biasanya tadi kita contohkan, misalkan bisa dengan menggunakan angka 7 atau juga angka seperti ini terbalik. Juga ada yang menggunakan angka 4, ada juga yang menggunakan seperti ini, banyak jenisnya. Atau juga dengan coret seperti ini. Jadi untuk itu bisa disesuaikan saja. Demikian penjelasan tentang adawatul i'rab, perabot i'rab dari nomor 17 sampai nomor 28. Nah, dengan menggunakan metode ini insyaallah akan mudah kita memaknai. Jadi ketika kita mendengarkan penjelasan dari seorang guru, biasanya sebagian itu ada yang menjelaskan atau menerjemahkannya dengan cepat. Makanya kita menulis dengan simbol, jadi biar kekejar seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Nuhallil wa nusalli ala rasul. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.